Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah. Kali ini ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatuballahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhumullah, Allah akan yu'adzib, mengazab mereka, Allah ya. Allah akan mengazab mereka. Bi'aidikum, dengan tangan-tanganmu. Wa yukhzihim, dan menghinakan mereka. Wa yansurkum, dan menolong kalian alaihim, atas mereka. Wa yashfi, dan mengobati. Yashfi ini diambil kata syafi, mengobati, menawarkan. Sudura qaumi mu'minin, dada-dada. Dada ini berarti hati ya. Dada-dada kaum mukminin. Ini dari sisi terjemah ya, nanti disesuaikan tafsirnya. Wa yudhib, dan akan menghilangkan ghaidha. Ghaidha ini kemarahan yang ada di puncak, mangkel ya, kemangkelan. Qulubihim, hati-hati mereka. Hati siapa? Mukminin. Wa yatuballah, dan Allah menerima tobat ala mayyasha, atas orang yang Ia kehendaki. Wallahu alimun hakim. Allah maha alim dan maha hakim. Maha mengetahui, maha bijaksana. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, rattaba ala hadhil amr fawaid. Perintah ini ada beberapa faedahnya. Jadi ada buah, beberapa buah. Nah, ini beliau tidak tafsirkan langsung ke faedah. Rupanya sudah mengerti ya. Al-ula ta'dzibullah lil kuffar bi aidil mu'minin. Pertama, Allah akan mengazab orang kafir dengan tangan orang mukmin. Jadi azab Allah itu ada yang diturunkan langsung kalau orang mukmin tidak kuat. Ya, tapi kalau mukmin masih kuat, maka akan menggunakan tangan kaum mukminin. Nah, kalau kita diam aja, nonton aja, ya Allah akan turunkan. Kadang-kadang turunnya itu kita juga kena. Ya, kalau kita tidak mau berbuat, ada kemungkaran diam saja, maka Allah tidak butuh kita. Allah bisa menurunkan langsung. Cuma kalau turun langsung, kita kecepretan gitu loh. Sebab azab itu kalau turun tidak milih orang dan tidak milih tempat. Itu persoalannya. Kenapa kalau ada kemungkaran kita diminta untuk andil ya, melarang itu ya.
Itu alasannya. Allah bisa saja langsung. Bil qatli dengan apa? Dengan dibunuh, wal asri dan ditawan. Nah, kita diminta untuk memerangi. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhza'uhum. Allah menghinakan mereka. Dengan apa hinanya? Bil asri, dengan ditawan. Ya seperti kita lihatlah. Orang gagah dengan dasinya. Suatu saat dia dikasih seragam kuning. Terus tangannya diborgol. Kan hina. Kok begitu? Ya itu dengan dihinakan itu begitu. Ditangkap. Wakila bima nuzila biminadzil wal hawan. Ada yang mengatakan bukan ditangkap tapi dengan informasi. Jadi nanti Allah akan menurunkan status mereka yang sebenarnya apa motifnya di balik semua ini. Ya, karena Allah Maha tahu. Kita nggak banyak tahu kecuali berdasarkan fakta. Kita tidak boleh ngorek-ngorek kesalahan orang kecuali fakta. Ya. Tapi Allah kan Maha tahu. Jadi sebelum berbuat Allah sudah tahu motifnya apa. Nah ini, mereka kadang-kadang dihinakan. Yang ketiga, nasrul muslimin alaihim. Pertolongan kaum muslimin mengalahkan mereka dan mendominasi mereka. Orang Islam menang. Yang keempat, annallaha yashfi bil qital sudara qaumil mu'minin mimman la yashadil qital wala hadarah. Yang keempat, Allah akan menyembuhkan hati orang mukmin dengan cara perang. Ya, dari orang-orang yang tidak menyaksikan qital. Orang yang tidak menyaksikan qital, tidak ikut berperang karena uzur, karena alasan tertentu, ya, mereka merasa menyesal karena tidak terlibat dalam kebaikan. Ya. Nah, dengan mereka diperangi oleh Allah berhasil, nah ini menenangkan hati. Yang kelima, annahu subhanahu wa ta'ala yadhhabu bil qital ghaidha qulubil mu'minin. Dengan menang, maka Allah meredam kemangkelan orang-orang mukmin. Ya, karena gelagat mereka itu sudah bikin orang mukmin marah. Melecehkan, menghina. Nah, kemudian Allah kalahkan. Maka orang mukmin alhamdulillah, itu kan. Jadi hilang rasa mangkelnya. Bisababi ma waqa minal kufar minal umuli jaliyatil ghaidh. Karena apa-apa yang dilakukan oleh orang kafir, urusan-urusan yang membuat orang mukmin marah. Katanya wajarah wahara jasadar, dan melukai perasaan, yaitu penghinaan mereka, kan, iming-iming mereka. Fa in qila shifau sudur wa idhabi ghaidhi qulbi kilahuma bimanan fayakuna takraran. Ini dari sisi bahasa ya. Kenapa di sini ada syifa, yashfi sudur dan yudhib ghaidha? Bukankah itu sama? Menyembuhkan dada kaum mukminin, menghilangkan kemarahan hati mereka. Ini terkesan sama. Nah, tapi kalau menurut ahli tafsir berbeda. Innal qalba akhassu minas sadar. Karena hati itu lebih khusus daripada dada. Wakila inna syifa sadri isyarat ila wa'di bil fathi. Ada lagi yang mengatakan sembuhnya dada, lapangnya dada itu isyarat bahwa futu akan terjadi sebentar lagi. Jadi sebelum futu itu sudah ada sinyal-sinyalnya. Ya, kemenangan demi kemenangan. Wala raiba anal intizar linajazil wa'di ma thiqat fi ma shifaa'un lisadrah. Tidak diragukan, nunggu karena ada kepastian itu tidak bikin kesel. Kalau kita nunggu nggak ada kepastian, ini kesel, kan? Apalagi sudah pas dapat, maaf Pak, sudah tutup, waduh ya tambahan. Nunggu udah lama itu kan. Tapi kalau ada kepastian nggak masalah nunggu. Nah itu katanya gitu ya. Wa yatuballahu ala ma yasha, dan Allah akan menerima tobat
orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, ini satu isyarat di antara mereka yang bersalah, di antara mereka menjadi musuh Islam, kelak akan bertobat. Nah, begitulah sejarahnya. Contohnya Abu Sufyan nanti akan mendirikan dinasti Umayyah. Jadi keturunan-keturunan beliau tuh, ya, Umayyah. Yang terjadi setelah Khulafaur Rasyidin, keturunan Bani Sufyan, yang dulunya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tidak diperkirakan ya. Begitu juga Khalid bin Walid yang menjadi komandan pada perang Uhud, Rasulullah kalah. Waktu perang Uhud Rasulullah kalah. Komandan kafirnya siapa? Khalid bin Walid. Nah, waktu itulah Rasulullah geram, itu mengangkat tangan untuk kunut. Maka kemudian kunut dianggap expired, karena kehadiranmu bukan untuk melaknat, kehadiranmu untuk rahmat. Tuh. Dalam waktu kunut pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, menunjuk nama beliau. Ya Allah, laknana fulan bin fulan, fulan bin fulan. Untung Khalid bin Walid belum disebut. Ya, sebab setiap orang yang disebut oleh Rasulullah pasti kena anunya. Nggak bisa dihindari. Pasti kena gitu. Jadi kalau Allah laknat dia itu pasti kena. Tapi Khalid bin Walid belum disebut. Sudah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan tugasmu datang ke dunia ini untuk melaknat. Nah, kalau belum menang, sabar. Jangan mangkel. Nah, itu namanya ikhlas. Kalau ikhlas belum lancar, ya udah sabar. Berarti belum ditakdirkan, kan? Wa huwa ibtidaul kalamin yatadama ikhbar bima sayakunu. Sebab yatubullah ini menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan apa yang akan terjadi. Kelak ada beberapa orang yang Allah kehendaki ternyata bertobat. Nah, itu arti dari yatubullah ala ma yasha. Ya, kelak ada yang tobat, kita nggak pernah tahu. Wa huwa anna ba'da kafirin yatubu an kufri, yaitu sebagian orang kafir tobat dari kekufurannya, kama waqa'a min ba'di ahli Makkah yaumal fathi, seperti yang terjadi waktu Fathu Makkah, penundukan Makkah, ya. Jadi kalau dalam bahasa kita, Fathu Makkah itu kalau bahasa kasar itu kudeta tanpa darah. Nah, karena peralihan kekuasaan orang musyrik, ya, lalu dialihkan kepada Rasulullah. Fathu Makkah. Nggak ada darah yang mengalir, kecuali apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid yang sudah diwanti-wanti. Tidak ada pertumpahan darah, tapi karena dia biasa perang ya, jadi ngelihat orang greget aja. Terlihat dari jauh ada jenazah. Siapa itu? Pelakunya, Khalid bin Walid. Kasih tahu, nggak ada darah sekarang tertumpah hari ini. Tuh, jadi Fathu Makkah itu tidak ada. Jadi terlihat dalam kasus seperti ini bisa saja terjadi indisipliner ya. Jadi antara komando dari seorang komandan belum tentu nyampe kepada prajurit, belum tentu. Nah, jadi Khalid bin Walid ini tetap aja ada orang main sabet aja. Nah, itu tidak ada lagi darah tertumpah. Jadi Fathu Makkah itu nyaris tidak ada. Wa huwa ana itu ya, kama waqa'a fa innahum aslamu wa hasuna islamuhum. Maka mereka di antara orang-orang kafir itu masuk Islam, wa hasuna islamum, dan Islamnya indah, tidak mencederai kaum muslimin. Nah, ya, menambah keindahan formasi yang sudah ada. Wa hadza ala qirati raf'i fi yatubu. Ini kalau dibaca yatubu, dibacanya u. Itulah qiraatul jumhur, ya, pendapat kebanyakan ulama, yatubu, bacanya bu. Wa quri'a binasbi yatuba, tapi ada yang membaca yatuba, wa yatuballahu ala may yasha.
Berarti tobatnya itu perintah. Tuh, min tariqil makna. Qara bidzalika Ibnu Ishaq. Siapa yang membaca yatuba? Ibnu Abi Ishaq, Isa Ats-Tsaqafi wal A'raj. Nah, inilah terjadi perbedaan qiraat ya. Tapi yang sudah ada di mushaf itu yang dipilih paling sahih. Jadi qiraat itu ada 7 cara membaca Quran itu. Ada 7 versi. Nah, yang ada di mushaf ya, qiraatul Asim itu yang tertulis di mushaf Utsman bin Affan. Seperti saudara tahu, mushaf Utsman bin Affan itu tidak ada titiknya. Ya, jadi ada titik itu setelah berapa puluh tahun setelah Rasulullah wafat. Apa berarti nggak dibaca secara benar? Ya bisa saja ya dibaca tak dibaca ya. Kadang kan menimbulkan tafsir yang berbeda. Ya, nah itu karena sahabat tidak memerlukan titik karena mereka sudah hafal. Sahabat banyak yang hafal. Tapi kan apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab, tugas kita ini kan menyampaikan Quran sampai hari kiamat. Sementara kita hidupnya nggak sampai hari kiamat. Itu artinya boleh jadi kita tidak ada, Quran ini harus terus sampai. Bagaimana caranya? Maka harus ditampilkan dengan indah dan jelas. Nah, itulah mulai ada kreasi itu, ya, ditulis secara bagus. Dulu tulisannya jelek, kalau Anda lihat Quran asli itu tulisannya jelek, karena mereka sudah hafal. Dan kaligrafi itu mulai diinisiasi jauh setelah Rasulullah wafat. Kaligrafi tulis indah. Kaligrafi juga model-model lagi. Ada Rik'i, ada Nas, udah macam-macam. Saya juga nggak terlalu khatnya itu. Ya, ada lagi pelajaran khat yang kadang-kadang kita orang awam susah memahami itu, biasanya di dinding-dinding masjid. Ya, ada yang pakai ini, waduh, ini aja lama, dilihat lama baru kebaca. Fa'in kila kaifa taqu taubat jazaan lil muqatalah. Bagaimana mungkin taubat itu bisa terjadi setelah muqatalah, setelah terjadi perang? Ya. Wa ujiba bi anal kitab qad yakunu sababan laha idza kana min jihati kuffar wa amma idza kana min jihati muslimin wa wajhu anna nasra wa dhufra min jihatillah yakunu sababan lil khulusin niat wa taubat anil dzunub. Kalau orang kafir berperang dengan orang Islam, lalu orang Islam menang, maka kecenderungannya orang kafir memilih masuk Islam. Karena itu akan bebas dari hukuman. Kalau mereka nggak masuk Islam, yang dewasa itu dibunuh. Anak-anak dan wanita ditawan. Ya, perempuan maka dijadikan istri. Silahkan milih, jadi budak belian. Ya pasti mereka memilih memilih sekedar baca syahadat. Ya, bisa kan syahadat pura-pura, ya bisa. Nanti dalam perjalanan akan kelihatan. Tapi kalau orang sekarang itu dihadapkan pada pilihan, pasti dia memilih Islam. Nah, bagaimana terhadap orang Islam? Bagi orang Islam, kemenangan Islam itu akan membuat dia berhenti untuk menghilangkan motivasi yang nggak benar. Kalau niatnya orang Islam berperang kan biasanya niat ghanimah, ya, mendapat ghanimah. Ghanimah itu kan lumayan gede. Wong Rasulullah itu sekali dapat ghanimah itu bisa untuk hidup sampai bertahun-tahun. Itu berarti besar sekali. Qala Ibnul Qayyim wa idza kanat hadhil umur muratabatan qital nakis wa ta'in fil din. Ya, perkara ini didapat kalau kita memerangi orang yang melanggar janji dan orang yang mencela agama. Melanggar janji, mencela agama. Itu dilakukan dua-duanya oleh Bani Israel. Oleh Israel sekarang. Tapi orang Islam diem. Ya sudah, makanya nggak dapat kemenangan. Ya, kalau kita sepakat bergerak, sumber daya alam itu kebanyakan di perut bumi umat Islam. Sumber daya alam. Mereka akan susah hidup. Kalau kita hentikan suplainya,
Tapi persoalannya bukan itu, tidak semudah itu. Orang Islam mudah dipecah. Nah ini, perpecahan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Nah itu. Termasuk orang Indonesia, mudah sekali pecah, rawan. Ya, maka stabilizer Indonesia ini adalah orang Islam. Harus dipupuk terus keimanannya. Terus saja. Kalau keimanan itu tidak perlu dipupuk, tidak ada kaitan dengan persatuan bangsa dan kesatuan negara, pasti tidak ada kajian antara ulama dan umara. Ini kan digagas terus, ya. Pemerintah juga adakan pengajian itu untuk memupuk persatuan. Wa hiya umurun matlubat kana sabab muqtadilaha matluban li syari wa huwal qital. Nah, qital itu masyru', artinya disyariatkan. Apabila kita tidak aman lagi menjalankan agama, maka jawabannya adalah perang. Wa idza kanat hadhil umur matlubatan hasilan bil qital lam yajuz ta'til qital alladhi huwa sababu ma qiyamil muqtadilahu min jihati man yuqatiluhu. Kalau kita sudah tahu bahwa hasilnya begitu, maka tidak boleh kita mengosongkan qital. Menonaktifkan qital itu tidak boleh. Ya, makanya saya nggak setuju ulama mengatakan kita tidak wajib perang. Wajib kalau keadaannya memungkinkan. Nggak setiap orang harus angkat senjata. Ya, sebab kalau nggak wajib perang berarti angkatan bersenjata kita bubar. Bubarin aja. Itu kan menyedot anggaran cukup besar. Keamanan itu tetap harus ada aparatnya. Ya. Apalagi keamanan di Indonesia ini kan riskan, antara penduduk dengan aparatnya itu lebih banyak penduduk dari sisi ini, rasionya. Sebab jumlah penduduk sekian itu harus aparatnya sekian, polisi dan keamanannya. Tuh, cuma yang belum tercapai di Indonesia ini, polisi harus sipil, tidak boleh militer. Jadi polisi itu sebenarnya sipil, dia tidak boleh harusnya dia ada di tunduk kepada Departemen Dalam Negeri. Kalau di Indonesia kan masih bertanggung jawab dengan presiden, sehingga presiden seenaknya bisa ngotak-ngatik itu menggunakan polisi untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau polisi untuk keamanan dalam negeri, prajurit untuk luar. Tapi prajurit turun kalau keamanan terganggu. Kalau sudah rusuh itu, prajurit turun. Harusnya begitu aturannya. Ya, tapi kita belum sampai ke sana. Wa hadzal qadar la yahiju fi qulubil mu'min ghaidha aktsara minhu. Balil mu'min al-musaddad la yaghdab idza hadzal ghadab illa Allah wa rasulah. Mukmin sejati tidak akan marah kecuali karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau agamanya dihina, kemudian derajatnya turun, dia akan marah. Ya. Kalau agama tetap maju, walaupun dirinya nggak maju, dia nggak perlu marah. Nah, itu yang patut marah adalah Allah dan Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu syifa'a sudril mu'minin. Sementara Allah senang, Allah suka redamnya hati orang mukmin yang tadinya mangkel ya. Mereka sudah lelah. Perang itu kan menyita energi kan. Berhari-hari kadang-kadang nggak bisa ditentukan. Kapan mau selesainya kan? Wa dhihabu ghaidhi qulubihi wa hadza innama yasulu biqatli sabib li aujuhin. Apa saja yang bisa menghilangkan kemarahan kaum muslimin? Pertama, anna ta'zirau ta'dhiya wa yudhibu qulubihim idza syatama ahad minal muslimin. Yaitu umat Islam bisa mentakzir. Ya, umat Islam bisa menghukum orang yang menghina agama. Ya, dianggap orang Islam itu akan lega, hatinya akan lega. Pertama, dia bisa menghukum siapapun yang menghina agamanya. Ya. Sumalau qatal ahadun. Itu yang pertama.
Wa ta'dzib ghaidzu qulubihim idza syatama rajul lakana ghaidzu min sabi nabiyihim mislu ghaidzi min sabi wahid. Karena kalau orang Islam dihina nabinya, dia akan marah. Itu Islam yang benar. Orang Islam yang benar, nabinya dihina, dia akan marah. Ya, dia dihina, dia boleh pilih marah apa enggak kalau dirinya dihina. Ya. Tapi kalau nabi yang dihina, Muslim sejati itu akan marah. Yang kedua, anasyatmahu a'zamu minhu, a'zamu indahu min an yafsika dima'a ba'dhim ba'dan. Bahwa memaki agama menurut ajaran Islam itu lebih besar perkaranya daripada pembunuhan yang terjadi di kaum muslimin. Ya. Jadi kalau dibunuh nggak sehebat dihina. Tapi kalau agamanya sampai dihina, ini kemarahan umat Islam akan lebih besar. Yang ketiga, annallahu ja'ala qitalahu wa sabab fi husul syifa. Salah satu bentuk redamnya hati kaum muslimin, leganya hati kaum muslimin adalah mampu memerangi, punya kekuatan untuk memerangi. Ya maksudnya membalas lah gitu. Kalau dihina dia bisa membalas. Tapi kalau dihina ya sudah mangkel, ngebalas nggak bisa, itu seperti sekarang ini. Jadi sakit hati, nggak terobati gitu. Agamanya dihina, membalas nggak bisa, itu. Jadi itu, iya berlipat ganda, tikel-tikel. Agamanya dihina udah sakit, yang kedua nggak bisa ngebales, tambah sakit. Ya, itu gara-gara kita sama agamanya, hanya gara-gara kata-kata. Kan panggilan orang beriman kan kulun zurna. La taqulu ra'ina, pembetulan kata, perbaikan kata, panggilan orang beriman untuk pertama kali dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna, itu untuk perbaikan kata. Malaysia bangsa yang menempatkan Islam sebagai agama negara, ya. Jadi jangankan orang bukan Islam, orang Islam pun kalau menghina Islam itu urusannya negara, gitu loh. Karena Islam agama negara di sana itu. Nah, kalau Indonesia yang ditindak adalah orang bukan Islam menghina Islam, itu baru ditindak. Tapi kalau ada orang Islam menghina Islam, itu berarti sama melukai diri sendiri. Dibiarin oleh negara itu. Itu mau orang sedeng kali. Dianggapnya begitu. Orang nggak waras. Kok ada orang menghina diri sendiri kan? Orang menghina diri sendiri kan nggak akan diurusan dengan polisi kan? Dasar saya itu goblok, ya nggak ada yang polisi. Tapi kalau sudah kamu, itu baru. Di Indonesia begitu cenderungnya. Jadi kalau, iya masuknya khilafiyah. Kalau orang Islam menghina Islam, itu tidak akan ditindak oleh polisi. Tapi kalau non Muslim menghina Islam betul, berarti menghina kebebasan beragama. Sama dengan kita menghina agama lain. Tapi kalau di Malaysia, orang Islam, jangankan bukan Islam, orang Islam menghina Islam itu urusan negara. Karena Islam agama negara. Begitu, seperti yang saya sering sampaikan. Bendera, kita beli sendiri di toko, merah dan putih. Kalau belum dijahit, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau kedua warna itu Anda satukan, Anda injak-injak, itu urusannya polisi. Ya kan? Nah, terus anunya bentuknya 2x3 kan? Nah, Anda injak-injak, itu urusannya polisi. Walaupun yang beli Anda sendiri. Nah, itu ya yang jadi itu sebabnya. Wastashkala ba'du mufassirin ta'dziballahu iyyahu ma qawlihi ta'ala min surat Infal wa kana Allahu ya'dzibu wa anta fihim. Kata Muhammad Rashid Ridho, para ahli tafsir berbeda pendapat ya, menghadapi kesulitan menafsirkan ketika ada ayat dalam surat 8, surat 8 ayat 33. Allah menyatakan, wa ma kana Allah tidak akan liyu'adzibahum mengadab mereka wa anta fihim, sementara kamu masih di situ.
Allah tidak akan mengadab sementara kamu di situ. Dan Nabi Muhammad kan masih di situ. Kenapa di sini ada mengadab? Yang dimaksud oleh ayat ini adalah azab secara umum. Sepanjang masih ada Nabi, azab secara merata itu tidak akan Allah turunkan. Tuh. Tapi azab secara orang demi orang, Allah tetap turunkan. Ya, seperti begini. Nabi pernah meminta 3, dikabul 2. Salah satunya adalah Rasulullah minta agar umat azab yang pernah datang kepada umat terdahulu yang sifatnya instan, begitu melanggar langsung, ya, kontan gitu ya, itu diminta tidak diberlakukan lagi. Yang tidak diberlakukan apa? Secara merata, secara umum. Tapi kalau personil iya, sendiri-sendiri iya. Cuma ditunggu sampai kematiannya. Jadi bukan berarti nggak ada azab, azab secara merata iya, secara umum. Jadi yang salah, yang nggak salah, kalau turun azab, kena semua. Nah ini diminta oleh Rasulullah, jangan terjadi lagi. Nah itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau satu-satu iya. Sehingga ada orang yang menghina Islam, ya, kemudian di akhir hidupnya terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi. Nah, itu mungkin terjadi. Demikian tafsir hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Nanti ditengeri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini masih tentang sholat berjemaah ya. Masih tentang sholat imam ya. Yaitu dari Jabir bin Abdillah, kana Mu'adz bin Jabal yusolli ma'an nas. Mu'adz bin Jabal pernah sholat bersama Nabi. Yusolli ala nabi, ma'an Nabi. Beliau berjemaah dengan Nabi. Yarji'u, kemudian beliau pulang setelah sholat bersama Nabi, beliau pulang. Faya'umu qaumah, lalu dia mengimami kaumnya, padahal dia tadi sudah jadi makmum Rasulullah. Ya, dia sudah menjadi makmum Rasulullah, kemudian dia pulang mengimami kaumnya. Fasalal isya, lalu beliau sholat isya, kejadiannya itu. Faqara'a bil Baqarah. Beliau membaca suratul Baqarah. Anda tahu panjangnya surat Baqarah? Kurang 3 juz. Ya. 3 juz kurang dikit. Itu panjangnya surat Al-Baqarah. Dibaca oleh Mu'adz. Fansarafa rajul. Maka di antara makmumnya ya menghentikan. Maksudnya berhenti sholat gitu. Si makmumnya itu dikenal dengan apa? Mufarraqah namanya. Nggak ngikut lagi gitu loh. Mengundurkan diri sehingga ada sebagian makmumnya mengundurkan diri. Karena yang dibaca oleh Mu'adz ini surat Al-Baqarah. Sedang udah Isya. Fakana Mu'adz tanawala minhu. Bukan sekedar dia mengundurkan diri, tapi dikritik oleh Mu'adz. Nanti dalam hadis yang lain, Mu'adz sambil lewat mengatakan munafik. Gitu. Tuh. Mu'adz mengatai makmumnya itu munafik. Nah, orang yang dikatai Mu'adz munafik ini nggak terima. Fabalagan nabiyya. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Faqala, Nabi menegur Mu'adz. Fattanun. Kamu telah berbuat fitnah, Mu'adz, sampai 3 kali. Kamu berbuat fitnah. Salah samiraran. 3 teguran. Faktina. Lalu Nabi mengatakan, sini. Wa amru bi surataini min awsati mufassal. Lalu Rasulullah menyatakan,
memerintahkan kepada Mu'adz paling banyak yang kamu baca itu 2 surat. 2 surat mufassal. Mufassal itu yang setara dengan Al-Hujurat. Ya, contohnya Al-Hujurat dan surat Qaf, gitu ya. Wa fil lafzi Muslim fanhafara, dalam hadis Muslim diceritakan lebih panjang, fanharafa rajul fasallama. Lalu laki-laki itu mengundurkan diri dan dia salam. Sementara Mu'adz masih ngimamin. Tsumma shalla wahdah, beliau sholat sendiri, menyelesaikan sendiri. Wan sarafa, dan dia pergi. Faqalu lahu ana fakta, lalu Mu'adz menegur beliau, kamu munafik ya? Fulan. Lalu beliau menjawab, la wallahi, tidak. La atiyan wal atiyana Rasulullah, fala ukhbirannahu. Saya akan datang kepada Rasulullah, saya akan memberitahukannya. Saya akan laporin. Tuh, karena dia dituduh munafik, dia sakit. Fa'ata Rasulullah, lalu dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau mengemukakan alasan mengundurkan diri, mufarakah tadi ya. Inna ashabun nawadih, kami ini tukang nyirem, tukang kasih minum ternak. Kami ini ada pegawai-pegawai yang ditugasi kasih minum ternak. Nah, kalau udah isya kami ngandangin onta-onta itu, dicari terus dikandangin. Itu tugas kami. Ceritanya begitu ini, yang mengundurkan tadi, mufarakah. Ya. Bi amalin bin nahar. Kalau siang hari kami memberi minum ternak-ternak, kalau sore kami ngandangin, bahasa kitanya ngandangin. Wa inna Mu'adzan shalla ma'akal Quran. Dan Mu'adz ini salat isya, summa ata fafta bi suratul Baqarah. Dia membaca surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Fa aqbala Rasulullah ala Mu'adz, lalu Mu'adz pun dipanggil. Rasulullah tidak percaya begitu saja ya. Setelah ada laporan dikonfirmasi. Ya Mu'adz, afattanun anta? Kamu sudah membuat fitnah. Iqra bikadza, iqra bikadza. Kalau kamu jadi imam, bacalah ini dan itu. Ya. Qala Sufyan faqultu li Amr anna Abu Zubair hadatsa an Jabir qala wasyamsi wa duhaha. Di hadis yang lain diberitahu bacalah ini dan itu kan enggak jelas ini. Nah, tapi di hadis yang lain disebut suratnya. Bacalah syamsi duhaha wal laili idza saja atau sabbismi rabbikal a'la. Faqala Amr dalam perawi yang lain mengatakan begitu Rasulullah menyampaikan. Ya. Karena Rasulullah yujiz salat wa yukbiluha. Dari Anas, Rasulullah pernah memimpin salat dan beliau memotongnya. Artinya tadinya niatnya panjang jadi dipendekin. Wal muradu bil injas man'ul ikmal al-ityan bi aqall ma yumkin. Artinya sahabat tahu surat itu akan berakhir di sini. Ya kan? Tahu dia, karena sahabat sama-sama hafal. Tapi oleh Rasulullah nggak ditamatkan. Masih dipotong. Dari Anas bin Malik, masalah itu khalfa ahadin aujaz salata min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringkas sholatnya melebihi Rasulullah. Artinya, saya tidak pernah sholat di belakang imam yang paling ringkas ya selain Rasulullah. Kanat salatu Rasulullah mutaqarribatan. Salat Rasulullah itu selalu memper-memper gitu. Maksudnya enggak panjang sebelah, itu kan selisihnya panjang itu. Jadi satu rakaat pertama dan kedua itu kacoknya enggak begitu jauh. Wa kanat salatu Abu Bakar mutaqarribatan. Begitu juga dilanjutkan oleh Abu Bakar. Fala makana Umar bin Khattab qadda madda fi salatil fajr. Waktu Umar bin Khattab beliau memanjangkan salat fajar. Wa kana Rasulullah idza qala sami Allahu liman hamida qala hatta naqul qad auhama. Dan Rasulullah apabila mengucapkan sami Allahu liman hamida qama hatta naqula sampai kami mengatakan auhama tsumma yasjudu wa yaqudu hatta naqulu qad auhama. Nah,
Jadi waktu Umar bin Khattab ada kreasi lain, sholat subuhnya dipanjangin, katanya gitu. Dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, anan nabiyya qala lahu umma qaumak. Nabi pernah memberi nasihat kepada Utsman bin Abil As, ya. Pimpinlah kaummu, imamilah kaummu. Nah, nasihat ini kepada Utsman. Qala qultu ya Rasulullah inni ajidu fi nafsi syai'an. Ya Rasulullah, saya ini enggak pantas menjadi imam. Qala udnuhu. Kesini, didekatkan oleh Rasulullah. Fajalasa baina yadai, lalu beliau mendudukkan aku di antara kedua kakinya, kedua tangannya, jadi dihadapkan, ya. Sini. Tsumma wadda'a kaffahu fi sadri. Lalu beliau meletakkan telapak tangannya ke dadaku. Baina sadyai, antara dua dada, ya. Tsumma qala tahawal, pindahlah. Fawada zahri, kemudian setelah dada, kemudian disentuh punggungnya. Tsumma qala ummi qaumak, imamilah kaummu. Faman amma qauman falyakhafif. Barang siapa yang mengimami kaum, maka hendaklah ringankan. Nah, jadi ini adalah satu mukjizat yang diberikan Rasulullah kepada salah seorang sahabat. Nah, mungkin sahabat yang tidak merasa tidak cocok ini hafalannya sedikit, ya. Jadi salah satu mukjizat Rasulullah itu kalau meletakkan tangan sampai ke tubuh orang, itu biasanya ada mukjizat. Seperti Abu Hurairah. Siapa yang mau fokus ngurusi hadis, nginget hadis, menyampaikan hadis, Abu Hurairah tunjuk jari. Saya, sini. Tuh. Abu Hurairah didekap oleh Rasulullah. Pokoknya kalau tubuh Rasulullah menyentuh tubuh seseorang, kesetrum singkatnya gitu. Pasti ada sesuatu yang diwariskan. Ya. Nah itu Abu Hurairah katanya setelah digituin, saya susah lupa katanya. Kalau kita kan susah ingat, susah lupa. Pantes Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun ke-6. Tuh, ya. Rasulullah wafat tahun 11. Berarti kan produksi hadis yang direkam oleh Abu Hurairah cuma 5 tahun. Tapi Anda tahu sendiri, kayaknya dia paling banyak nyampe itu. Nah, kemana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kan dia ngebaturi paling lama. Ya nggak tahu. Kurang konsen kayaknya. Ya, begitu juga kita heran pada tokoh-tokoh yang dekat dengan Rasulullah, terutama istri Rasulullah, Khadijatul Kubra, menemani Rasulullah sebagai istri 25 tahun. Produksi hadisnya mana? Infonya, Rasulullah pernah ngapain itu rasanya jarang, kecuali itu di wahyu pertama. Makanya itulah Rasulullah tahu beliau menikah dengan Aisyah. Itu sebabnya dipilih istri yang cerewet. Aisyah kan cerewet. Cerewet cerdas. Mungkin istri kita cerewet doang, cerdas mah enggak. Cerewet banget, cerdas enggak gitu kan. Nah Aisyah ini kan Anda tahu sendiri, istri Rasulullah yang produksi beritanya paling banyak tentang rumah tangga Rasul kan Aisyah. Ya, bayangkan kalau Aisyah dicoret dalam sejarah. Waduh, kita nggak dapat berita, indoornya Rasulullah, ya kan? Rasulullah ngapain, itu kan nggak mungkin sahabatnya masuk. Iya, ceritanya aku melihat Rasulullah, apa yang dibaca, cara beliau buang hajat, cara beliau memperlakukan istri, itu semuanya gaib semua kalau kita nggak dapat berita dari beliau. Nah, kita kembali sini. Kemudian alasan Rasulullah, hendaklah ringankan, sebab fa'inna bihim kabir, karena pada jamaahmu itu ada yang sudah lansia, kabir. Ya. Sebenarnya sih saya pernah mengatakan berdiri lama itu adalah bagian dari treatment kesehatan sebenarnya. Tapi ada di antara yang sudah lanjut usia itu gemeter. Udah gegederan.
Itu persoalannya. Sebenarnya berdiri lama itu treatment. Justru duduk lama yang nggak boleh, itu kan. Ya kan? Berdiri lama itu nggak ada yang ngelarang. Berdiri lama. Duduk lama iya. Wa inna fil marid, dan ada yang marid, yang sakit. Nah, kalau udah sakit kan susah, ya. Sakit ya disuruh diobati ya tambah parah, ya kan? Contohnya puasa Ramadan. Kalau sehat, kalau sakit ya tidak dianjurkan. Wa in kuntum marda dan seterusnya. Wa anna fihim dhaif, dan ada yang lemah. Di antara makmumu kamu nggak pernah tahu. Ada di antara mereka yang sakit menyempatkan sholat. Ada yang tua juga mendatangi masjid walaupun dengan tertati-tati ya. Karena mengharap langkahnya banyak sehingga datang ke masjid. Kita harus hormati kehadiran mereka. Yang ngantuk. Kemudian wa inna fihim dzal hajat, ada yang punya keperluan. Contohnya ada yang kebablasan ngampet hajat. Sebenarnya dia mau ke WC, tapi sayang, takut nggak dapat ganjaran, dia nyempetin ke situ. Nahan-nahan nggak jelas itu. Ya, kalau terlalu lama. Itu alasannya begitu. Wa idza shalla ahadukum wahdahu, kalau Anda sholat sendiri, falyusolli kaifa syaa, maka silakan sholat semaumu. Maksudnya kalau panjang lagi sendiri silakan. Ya, jadi panjang ini dikritik kalau berjemaah, tapi kalau sendiri enggak. Ya, tergantung kemampuanmu. Tapi kalau sampai kamu itu menyebabkan tidak khusyuk, maka Rasulullah tidak sarankan. Ini nanti ada istri Rasulullah ini. Ya, ada perilaku istri Rasulullah yang mengikat dirinya dengan tali, tubuhnya diikat. Jadi kalau ngegleong dia, sadar lagi. Nah, Rasulullah melarang, jangan sampai begitu sih. Kok memaksakan diri, jadi digubet talinya, ditarik ke sana, tarik. Jadi kalau melenceng, sadar. Lenceng, sadar. Sampai begitu sholat. Aduh, jangan keliwatan sih. Rasulullah melarang. Saking semangat. Jadi talinya itu belok sedikit, tali itu terikat. Itu nanti ada diinisiasi oleh istri beliau. Dilarang oleh beliau. Jangan, kalau kamu ngantuk, tidur. Jangan memforsir tubuh, sebab pada tubuhmu ada hak. Lanjut. Dari Abdullah bin Umar, karena Rasulullah ya'muru bitakhfif wa ya'umuna bisafat. Rasulullah menyuruh kami takhfif dan beliau mengimami kami dengan safat. Jangan lupa saudara. Ya, ringannya Rasulullah dengan ringan kita beda. Nah, ini. Jadi Rasulullah mengimami kami, Rasulullah menyuruh ringan, dan beliau mengimami kami dengan safat. Safat itu surat ke-61. Panjang menurut kita. Ya kan? Jadi ringannya menurut Rasulullah berbeda dengan kita. Kalau kita kan ringannya inna a'tayna kal kautsar. Itu ringan kan. Tapi Rasulullah menganggap surat Al-Hujurat itu pendek. Setengah Yasin itu pendek. Ya kan? Hadis Hasan, nah ini sahabat ya kan. Periode sahabat. Dari Nafi bin Sarjas, qala udna Abu Bakrin al-Aba Waqid al-Bakri, qala Ibnu Bakrin al-Badari fi wajhihi ladzi mata fihi. Fasamitu yaqulu kana nabi akhafan nas salatan ala nas wa atwana salat li nafsi. Dari Nafi bin Sarjas, saat sakit dia masih menyampaikan hadis. Saat sakit kepada pengunjungnya, dia masih menyampaikan hadis. Ini luar biasanya sahabat ya. Aku mendengar dia berkata, Nabi adalah orang yang paling ringan sholatnya ketika menjadi imam. Ya, Rasulullah adalah akhafan nas, orang yang paling ringan menjadi imam. Tapi paling panjang kalau sholat sendiri. Jadi ada yang mencoba menginap di rumah Nabi. Dia ingin sholat sunnah berjemaah. Ya, sampai udah pegel karena ayatnya sudah turun. Wallahu sami'un alim. Wah, rukun. Mulai lagi. Al-Baqarah lewat, Alu Imran lewat, An-Nisa lewat. Waduh, sampai renggang.
Rasanya saat itu kalau saya boleh berburuk sangka, ingin rasanya saya hentikan sholat ini. Yaitu kalau menurut saya sih rengkeng. Rengkeng. Jadi kalau kita nggak biasa sholat lama, berdiri lama itu kram. Ya, kram kaki kita. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa imamnya lama, di tempat tertentu itu sudah bawa bangku masing-masing. Oh bangku, imamnya mau berdiri. Ya, contoh yang pernah saya seumur hidup saksikan itu di Ibadur Rahman di PTDI Bandung. Itu masjid yang memang didesain untuk iktikaf banyak orang. Karena di luarnya itu kemah-kemah. Jadi lahannya luas, bangunannya nggak sepadan dengan lahan yang ada, lahan wakafnya. Jadi di luarnya itu dipakai untuk membangun kemah, orang pada itikaf. Jadi istri-istri itu pada satu keluarga, kadang dari Jawa Timur, dari mana, provinsi berbeda. Nah itu 10 hari terakhir, 10 malam terakhir diumumkan semalam akan dibaca 3 juz untuk sholat malam. Kalau tarawihnya enggak, nah, nanti malam kita akan sholat malam dengan bacaan 3 juz. Jadi dengan 3 juz sekali 10 kan 30. Nah, itu. Sholat akan dipimpin seorang hafidh dari pesantren apa. Tuh dikenalkan. Yang dibaca juz segini sampai juz segini. Jadi mereka pada bawa tuh. Si makmum, saya nggak tahu. Murojaah. Dan mereka bawa bangku, bawa itu. Saya kan enggak. Jadi, waduh, kurang info, rengkeng, waduh kaki. Ya Allah, sebab 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat pertama 1 juz. Ya Allah. Iya. Ini bacaan imam terlama yang pernah saya saksikan. Dan mereka masih muda-muda, 20 sampai 30 tahun imam itu. Diumumkan namanya khusus dari pesantren hafidh. Ya kalau pesantren saya sudah ada sanawiyah yang hafal 30 juz sudah ada. Tapi belum menjadi wajib. Masuk Darul Hufadz itu minimal 5 juz. Minimal 5 juz. Saya menangnya adalah bisa mengartikan, mereka enggak. Itu bedanya gitu aja. Yang hafal mereka. Tapi rata-rata kecerdasannya berkurang. Saya kurang gembira itu. Orang dengan hafalan banyak sering jadikan alasan mengurangi kecerdasan katanya. Jadi kalau dia ditanya, kok Selasa kemarin sampai Selasa sekarang nggak ada perubahan kamu itu pengetahuannya? Guru seniornya jawab, Pak, mereka dibebani banyak hafalan. Ah, nggak begitu juga, saya bilang. Di samping itu juga ngeritik saya ini berarti. Ya kan? Saya ada perubahan berarti kurang hafalan. Tapi menurut saya, kalau saya harus milih, kalau Anda ditakdirkan suaranya nggak bagus, kan nggak bisa manfaat buat orang lain kan? Kalau ada orang hafal, tapi suaranya nggak bagus, kan dia nggak bisa jadi imam. Ini harus diimbangi dengan kemampuan baca kitab, sebab nilai jualnya nambah gitu. Kalau Anda hafal tapi nggak bisa jadi imam, kan siapa yang mau make? Kan gitu kan? Lain hal kalau Anda hafal, terus bacaannya bagus, baru panggil terus. Ini kan persoalan pemanfaatan. Jadi harus dipikirin. Makanya itu seperti yang disampaikan oleh seorang buzzer ya. Untuk sekarang orang nggak perlu hafal 30 juz karena sudah banyak dibantu aplikasi. Kata dia begitu. Tapi kalau kita lengah, nanti Quran dipalsukan kita nggak tahu. Karena semuanya hasil cetak kan. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Kajian pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita dimuliakan oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.